Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang soal ujian tengah semester mata kuliah pengukuran dan alat ukur listrik. Baik, yang pertama kita lihat soal yang pertama adalah tentukan nilai tegangan dan arus yang mengalir melalui masing-masing tahanan. Ya. Baik, kita mulai dengan diketahui V sumbernya 12 volt, R1-nya 4 ohm, R2-nya sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan R5 sama dengan 2 ohm. Ditanya ya, berapakah V dan I-nya. Jadi ini yang nanti kita kerjakan. Ya, cara mengerjakannya nanti kita mulai dengan menganalisa skema rangkaian sederhana ini. Jadi kalau kita lihat rangkaian ini, ya, I-nya itu mengalir dari R1, ya, nanti bercabang ke R2, R3. Di saat yang bersamaan dia juga ada di R4 melewati R5. Kemudian dia balik lagi ke sisi negatifnya. Ya. Di sini kita punya R2 ya, dan R3 yang berhubung seri. R4 dengan R5 pun seri. Ya. Sedangkan nanti kedua R seri ini nanti kita paralelkan. Ya, sehingga kita mencari dulu R seri. Ya. Kita asumsikan RS1 sama dengan R2 plus R3. Kita masukkan nilainya, R2-nya 2 ohm, R3-nya juga 2 ohm. Hasilnya adalah 4 ohm. Kemudian RS2, kita asumsikan RS2 di sini yaitu R4 plus R5. Hasilnya sama ya, 2 plus 2 adalah 4 ohm. Ya. Setelah kita mendapatkan 2 R seri ini, maka kita paralelkan. Ya. Berapakah R paralelnya? Seper R paralel sama dengan seper RS1 yang atas tadi plus seper RS2. Hasilnya adalah 1/4 plus 1/4. Penyebutnya sama-sama 4, sehingga hasilnya adalah 2/4. Ini masih 1/Rp, sehingga ya, Rp-nya adalah sama dengan 4/2, karena tinggal dibalik. Hasilnya adalah 2 ohm. Itu R paralel. Oke, saya tambahkan garis pemisah ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita ketemu R paralel, di sini ada R1. Ya, rangkaian ini kalau mau disederhanakan ya, menjadi seperti ini. Ini R1, kemudian ini adalah R paralelnya. Ini V, ini R1, ini adalah R paralel yang tadi sudah kita masukkan nilainya. Sehingga ya, R total sama dengan R1 plus R paralel. Hasilnya adalah R1 nilainya adalah 4 ohm, R paralelnya adalah 2 ohm. Hasilnya adalah 6 ohm. Nah, kita punya satu ketentuan ya.
ketentuan di dalam hukum Ohm yang tidak boleh kita lupa ya. Kita punya V sama dengan I kali R. Ya. Sehingga kalau nanti kita cari I sama dengan V per R. Ya, ini tidak boleh kita lupakan. Ya, sehingga dari sini kita bisa cari I totalnya. Ya. I total sama dengan V total, asumsi adalah V sumber, ya, dibagi dengan R total. Hasilnya adalah 12 per 6. Ya, 12 volt per 6 ohm. Hasilnya adalah 12 dibagi 6, yaitu 2 ampere. Jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan I totalnya. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti kita akan mencari ya, V pada masing-masing R dan I yang melewati masing-masing R. Nah, di gambar ini saya sudah gambarkan ulang soalnya. Nah, di manakah posisi V dan I pada masing-masing R? Nah, kalau kita mengasumsikan alat ukur yang kita pasang, maka kita boleh mengasumsikan misalkan di sini kita kasih notasi V1 atau tegangan pada R1. Di sini kita gunakan V2 untuk mengasumsikan tegangan pada R2. Kemudian ini adalah V3. Ini adalah V4. Kemudian di sini adalah V5. Ingat ya, tegangan itu kita pasang paralel terhadap R-nya. Sedangkan di sini kalau kita mau pasang alat ukur ya, ampere meter, ya, kita bisa pasang seri ya. Kita pasang ampere meter di sini ya. Saya kasih tanda panah saja. Ya, Anda boleh menggunakan ampere meter begini ya. Boleh kita gunakan tanda panah ya. Di sini kita tuliskan I1, ini I2, ini I3, ini I4, kemudian ini adalah I5. Ya, hanya untuk memudahkan cara menganalisanya seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya satu ketentuan ya terkait dengan rangkaian seri dan paralel. Ya, yang pertama, pada rangkaian paralel ya, tegangan nilainya sama. Sedangkan pada rangkaian seri arusnya yang sama. Nah, ketentuan ini ya diingat ya sampai nanti kita menyelesaikan soal-soal yang tadi sudah kita bahas di awal. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, kita ingin tahu nilai V1, V2, V3 sampai V5. Nah, kita bisa membuat satu model yang memudahkan kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi di sini ya, kita tahu bahwa I totalnya tadi sudah ketemu. Dan kalau kita lihat ya, rangkaian yang pertama tadi ya, di sini ini ada I, nilai I1 di sini. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini adalah I1. Ini adalah I paralel. Nah, ini I1 sama dengan I paralel dan ini juga sama dengan ya, sama dengan I total ya karena seri. Ya, sehingga
di sini kita punya I1 sama dengan I total. Nilainya kita sudah tahu, yaitu 2 ampere. Kemudian ya, karena kita sudah punya I di sini, ya, maka kita bisa cari tegangan pada R1. Ya. V1 ya, sama dengan I1 kalikan R1. Hasilnya adalah 2 dikalikan 4. Berapa? 8 volt. Itu V1. Nah, untuk mencari V2, V3, V4, dan V5, kita ingat ketentuan yang ini tadi. Ya, jadi misalkan di sini, misalkan kita kasih titik bantu. Ya, di sini misalkan saya kasih alat ukur, ya, kita boleh mengatakan bahwa ini adalah V paralel. Ya. V paralel, ya, di mana nilai V paralel adalah sama dengan V2 plus V3. Ya. Di sini karena tegangannya kita jumlahkan saja V2 dan V3. Atau kita juga bisa menggunakan V paralel adalah sama dengan V4 plus V5. Ya. Atau kita bisa menggunakan, ya, saya kasih warna yang berbeda dulu, V2 plus V3 ini sebagai V seri 1, ini adalah V seri 2. Ya, ini masalah kesepakatan saja. Jadi mau dikasih notasi seperti apapun tidak masalah. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang I-nya, ya. Untuk I yang melewati I2, I3, I4, dan I5 nanti untuk menyelesaikan V2, V3, V4, dan V5. Ya, kita sudah punya I1 di sini adalah 2 ampere dan dia melewati rangkaian yang seri di atas, ya, yang seri 1 dan seri 2, ya. Jadi yang lewat atas sama yang lewat bawah. Artinya nilai 2 ampere ini akan terbagi atau bercabang. Nah, sekarang kita cari nih, ya, Vp-nya terhadap I-nya. Ya. Kita tahu bahwa titik ini tadi kita asumsikan di sini adalah V paralel. Ya. V paralel, ya. Kalau kita gambarkan tadi di sini, ya. V paralel. Nah, kita cari saja di sini. Saya kasih pembatas bahwa V paralel adalah sama dengan V sumber dikurangi V1. Nah, V sumber ini sudah kita ketahui nilainya tadi 12 volt. Ya, V1-nya juga sudah kita ketahui nilainya adalah 8 volt. Jadi hasilnya adalah 4 volt. Ini Vp. Artinya nilai Vs1 sama dengan nilai Vs2 sama dengan 4 volt. Dari mana? Ini tadi. Ya, jadi nanti penjumlahan antara V2, V3 hasilnya adalah sama dengan 4 volt. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Ya. Karena di sini kita sudah mendapatkan nilainya 4 volt, kita pengen tahu, ya, arus yang mengalir. Ya. Karena di sini Vs1 dan Vs2 kebetulan nilainya sama, kita sudah tahu juga R-nya berapa, sehingga kita nanti bisa tahu I-nya berapa. Ya, jadi kita cari
I2 sama dengan kita cari ya. Oke, I2 sama dengan I3 karena ini seri. Ya, jadi arus yang di sini nilainya sama. Ya, karena nilainya sama nggak ada masalah. Jadi kalau kita cari VS1 sama dengan I2, ya, bolehlah kita tuliskan semuanya dulu biar nggak bingung. I2 R2 plus ya, I3 R3. Ya, karena nilainya sama, kita keluarkan saja. Kita anggap ini adalah I2 semua, berarti R2 plus R3. Ya, berapakah I2-nya? Saya kasih batas lagi. I2 sama dengan VS1 per R2 plus R3. Sama dengan VS1-nya tadi nilainya adalah 4 volt dibagi R2, R3-nya sama-sama 2 ohm ya. Hasilnya adalah 4 per 4 atau 1 ampere. Jadi I2 ini juga sama dengan I3. Hasilnya sama-sama 1 ampere. Nah, sekarang yang di bawah ya, yang di bawah. Ya, yang RS2 ya. Sama ya. I4 sama dengan I5 karena seri dia ya, karena seri ya. VS2, V seri kedua itu sama aja dengan I4 kalikan R4 plus ya I5 kalikan R5 ya, karena I4 sama dengan I5 saya ambil yang I4 saja biar mudah ya, R4 plus R5 karena seri ya. Hasilnya ya, I4 sama dengan VS2 per R4 plus R5. Ya, kalau diselesaikan hasilnya sama ya. VS2-nya adalah 4 dibagi R4-nya 2 tambah 2. Kita langsung saja ya. 4 artinya adalah 1 ampere. Sehingga I5-nya juga sama dengan 1 ampere. Ya, jadi kita sudah bisa mendapatkan nilai untuk I1, I2, kemudian I3 ya. I3 di sini, hasilnya sudah kita ketahui di sini ya. Maaf ini dan I1, I2 tadi. Kemudian I4 dan I5. Nah, setelah kita mengetahui nilai masing-masing I2, I3, I4, I5, nanti kita tinggal mencari ya V1, V2-nya itu dengan cara mengalihkan saja. Jadi kalau tadi V1-nya sudah ketemu 8 volt, maka V2-nya adalah sama dengan arusnya tadi dikalikan dengan R-nya. I2 dikalikan R2. Hasilnya adalah I2-nya adalah sama dengan 1 dikalikan 2. Hasilnya adalah 2 volt. V3-nya berarti I3
dikalikan R3 sama dengan 1 kali 2. Hasilnya adalah 2 volt juga. V4 ya. I4 kalikan R4. Hasilnya I4 1 ampere juga ya, kali 2 juga. Hasilnya 2 volt juga. Terakhir V5 sama dengan I5 kali R5. Hasilnya sama ya. 1 ampere kalikan 2. Hasilnya adalah 2 volt juga. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan mencari nilai tegangan ya, dan juga arus yang melewati rangkaian. Mudah-mudahan bisa memahamkan. Nanti kita lanjutkan soal yang kedua.